Shalom, selamat pagi. Saya Stevina Natalia Hengkeng dengan NIM 19302139, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Manado. Saat ini saya akan memaparkan bab 1 tentang rencana proposal skripsi saya dengan judul Pengaruh Manajemen Modal Kerja dan Rasio Keuangan terhadap Profitabilitas pada Industri Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, di dalamnya ada dua variabel, yaitu manajemen modal kerja dan rasio keuangan, dengan objek pada industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Di dalam bab 1 ini, ada latar belakang identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama, latar belakang dan identifikasi masalah. Nah, pada zaman sekarang ini merupakan era persaingan ketat antar perusahaan. Setiap perusahaan harus mengembangkan keunggulan kompetitifnya agar dapat bertahan dan memajukan perusahaannya. Salah satunya keunggulan yang perlu dikembangkan oleh perusahaan adalah kinerja keuangan perusahaan. Salah satu komponen yang sangat penting bagi kinerja perusahaan adalah manajemen modal kerja. Hal ini karena manajemen modal kerja berpengaruh secara langsung pada likuiditas dan profitabilitas perusahaan. Manajemen modal kerja yang efisien adalah jawaban untuk permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam mengelola aktiva lancar dan kewajiban lancar pada perusahaan. Manajemen modal kerja akan melibatkan perencanaan dan pengendalian pada aktiva lancar dan kewajiban lancar dalam pengelolaan aktiva dan kewajiban lancar ini. Manajemen modal kerja berusaha untuk menekan dan menghilangkan risiko yang muncul berupa ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya di satu sisi dan di sisi lain untuk menghindari perusahaan melakukan investasi yang berlebihan. Penyebab kenapa manajemen melakukan penundaan pembayaran mulai dari kurangnya ketersediaan kas yang digunakan untuk pembayaran tagihan. Kurangnya kas dapat disebabkan berbagai hal. Bisa saja terjadi masalah dalam penagihan piutang sehingga piutang yang seharusnya ditagih dan dikonversi menjadi kas tidak bisa direalisasikan. Penyebab lainnya adalah adanya persediaan barang-barang yang tidak laku dijual sehingga akan mengurangi pendapatan yang masuk pada perusahaan baik penjualan tunai maupun kredit. Nah, yang kedua, rumusan masalahnya adalah apakah penerapan manajemen modal kerja yang terdiri dari indikator periode pengumpulan piutang rata-rata, perputaran persediaan harian, periode pembayaran utang rata-rata likuiditas, ukuran perusahaan dan penggunaan utang berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Yang berikut ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk memperoleh mengenai pengaruh manajemen modal kerja yang terdiri dari indikator periode pengumpulan piutang rata-rata, perputaran persediaan harian, periode pembayaran utang rata-rata likuiditas, ukuran perusahaan, dan penggunaan utang terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Ada 3 manfaat penelitian dalam proposal skripsi ini. Yang pertama, bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dan pemegang saham yang ingin menerapkan manajemen modal kerja terhadap peningkatan profitabilitas perusahaan, khususnya bagi perusahaan-perusahaan di industri manufaktur. Temuan penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan masukan pada para pemakai laporan keuangan dalam membuat keputusan. Yang kedua, bagi akademik penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur bagi teman-teman mahasiswa dan pihak-pihak lain yang akan menyusun skripsi atau penelitian mengenai pengaruh manajemen modal kerja terhadap profitabilitas pada industri manufaktur. Dan yang terakhir, bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan pengetahuan kepada penulis mengenai penerapan manajemen modal kerja terhadap profitabilitas pada industri manufaktur. Demikian bab 1 dari saya.
Terima kasih.